Cincin Perintah Kaisar Naga edisi ke-4751 hingga 4756. Novel fiksi bela diri dan fantasi dilanjut. Mendengar teriakan kepala desa tua itu, semua penduduk desa Dasi berlarian keluar sambil membawa bangku mereka dan mencari tempat terbuka untuk duduk. Semua orang memegang gelas kopi dan makanan ringan seperti kacang di tangan mereka, tampak seperti sedang asyik menyaksikan keseruannya. Akhirnya kalian datang juga. Aku sudah lama menunggu kalian. Kupikir kalian tidak akan datang. Benar sekali. Kalian, aliansi penyegel iblis, harus bertahan sedikit lebih lama kali ini. Kita bahkan belum cukup waktu untuk melihat kesenangannya, dan kita sudah kehilangan seseorang. Ingatlah untuk mengatakan beberapa omong kosong. Katakan apapun yang ingin kamu katakan dengan cepat, kalau tidak kamu tidak akan punya kesempatan untuk bicara. Penduduk desa berkata kepada Zuo Tianzeng dan lainnya. Zuo Tianzeng menatap pemandangan di depannya, tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan penduduk desa ini. Dia bahkan tidak tahu mengapa penduduk desa ini tidak takut padanya. Dia adalah pemimpin aliansi penyegel iblis. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku adalah pemimpin aliansi penyegel iblis. Apakah kamu mengerti siapa pemimpinnya? Aku adalah pemimpin terbesar dari aliansi penyegel iblis, yang paling kuat. Zuo Tianzeng berteriak pada banyak penduduk desa. Jangan berteriak, kami mengerti, kami semua mengerti, kami tahu bahwa kamu adalah yang paling kuat di aliansi penyegel iblis. Sebagai pemimpin, kamu harus mampu bertahan beberapa kali dan jangan mempermalukan aliansi penyegel iblis. Mari kita saksikan keseruannya. Kepala desa tua menepuk bahu Zuo Tianzeng dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan bertahan selama 2 gerakan? Apakah ada pembudidaya iblis di desa Dasimu? Biarkan dia keluar dan mati." Zuo Tianzeng mendorong kepala desa tua itu dan berkata dengan marah, Ya, kami punya pembudidaya iblis di desa Dasi." Kepala desa tua itu mengangguk. "Aku akan memanggil nenek, nenek adalah seorang pembudidaya iblis." Yuner buru-buru bangkit dan pergi memanggil wanita tua itu. Zuo Tianzeng bingung dan tidak mengerti mengapa orang-orang di desa Dasi semuanya bodoh. Pemimpin aliansi, mengapa orang-orang di desa Dasi ini tampaknya memiliki masalah dengan otak mereka? Tetua di samping pun berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Jangan hiraukan dia, saat pembudidaya iblis itu keluar, kita akan langsung menyerangnya dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Aku selalu merasa ada yang aneh di sini." Zuo Tianzeng merasa sedikit gelisah saat ini, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Tak lama kemudian, wanita tua itu dibawa keluar oleh Yuner. Melihat orang-orang dari aliansi penyegel iblis, wanita tua itu juga bersemangat, "Hei, kalian akhirnya di sini. Aku seorang pembudidaya iblis. Apakah kalian di sini untuk menangkapku?" Zuo Tianzeng melirik wanita tua itu dan benar-benar merasakan aura seorang pembudidaya iblis darinya, jadi dia bertanya dengan sangat waspada, "Karena kamu seorang pembudidaya iblis dan kamu tahu kami di sini untuk menangkapmu, mengapa kamu tidak kabur?" Wanita tua itu tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Mengapa aku harus lari? Aku hanya ingin berhenti berlari untuk sementara waktu." "Apa maksudmu?" tanya Zuo Tianzeng. Pemimpin aliansi, mengapa membuang waktu berbicara dengannya? Tangkap saja dia dulu. Orang tua ini tidak terlalu kuat. Ketika tetua itu berkata demikian, dia hendak mengambil tindakan terhadap wanita tua itu. Zuo Tianzeng menghentikan tetua itu dan berkata, "Bersabarlah. Aku selalu merasa ada yang aneh. Semakin mereka bersikap seperti ini, semakin aku merasa ada yang tidak beres." Pemimpin aliansi, apa masalahnya? Aku bisa membunuh orang-orang ini hanya dengan 1 tamparan. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata tetua itu dengan sangat bangga. Biarkan seseorang mencobanya terlebih dahulu. Zuo Tianzeng sangat berhati-hati saat ini. Ketika tetua itu mendengar ini, dia berbalik dan menunjuk ke arah biksu yang baru saja memasuki desa Dasi terlebih dahulu dan berkata, "Pergi dan tangkap pembudidaya iblis tua itu." Sang bikus tercengang. Meski tampak enggan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kutu kupret. Kali ini suara biksu itu lebih keras, cukup keras untuk didengar oleh tetua itu. Wajah tetua itu memerah karena marah, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia ingin menunggu sampai dia menangkap wanita tua itu.
Aura biksu itu mengelilinginya saat dia mendekati wanita tua itu selangkah demi selangkah. Dengan kekuatan biksu ini, 10 wanita tua seperti itu jelas bukanlah tandingannya. Tetapi sekarang biksu itu sangat takut dan mendekati wanita tua itu sedikit demi sedikit. Apakah kalian semua di aliansi penyegel iblis begitu penakut? Wanita tua itu mengejek biksu itu. Sang biksu menjadi marah dan melompat ke arah wanita tua itu. Namun wanita tua itu tidak bergerak, hanya menonton dengan senyum di wajahnya. Tepat saat biksu itu hendak menangkap wanita tua itu, tiba-tiba sebuah cahaya putih keluar. Hah! Cahaya putih menembus badan biksu itu, menyebabkan dia meledak ke udara tipis. Darah dan daging berserakan di tanah, memercik ke seluruh badan Zuo Tianzeng dan yang lainnya. Bagus sekali. Ini sungguh luar biasa. Melihat ini, semua orang di desa Dasi bertepuk tangan dan bersorak. Zuo Tianzeng dan para pembudidaya iblis lainnya tercengang. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas dari mana datangnya cahaya putih itu. Siapa itu? Siapa yang bermain trik di balik ini? Keluar dari sini kalau berani. Zuo Tianzeng melihat sekelilingnya dengan tatapan waspada. Pemimpin Zuo, lama tidak berjumpa. Pada saat ini, Sentian berjalan keluar perlahan. Ketika Zuo Tianzeng melihat Sentian, alisnya langsung mengernyit. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa bertemu dengan seorang pria bernama Sentian di desa pegunungan terpencil. Jelas sekali, orang yang paling tidak ingin ditemui Zuo Tianzeng saat ini adalah Sentian. Aku tidak menyangka kalau itu kamu. Zuo Tianzeng menatap Sentian, matanya penuh dengan rasa khawatir. Ada banyak hal yang belum kamu pikirkan. Sentian tersenyum dingin. Sentian, kami di sini untuk menangkap para pembudidaya iblis, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Lagi pula, orang-orang ini tidak sepadan untuk menjadi urusanmu. Sebaiknya kamu menjauh dari mereka. Mulai sekarang, aliansi penyegel iblis tidak akan pernah mengganggumu lagi. Zuo Tianzeng berharap Sentian tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Aliansi penyegel iblismu tidak akan menimbulkan masalah bagiku, tetapi aku yang ingin menimbulkan masalah pada aliansi penyegel iblis. Sentian tampak terhibur. Hal ini membuat Zuo Tianzeng sangat marah, dan dia berkata dengan dingin, Sentian, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu memiliki pendukung. Kami, aliansi penyegel iblis, juga memiliki pendukung, dan pengaruh aliansi penyegel iblis kami tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Jika kamu ingin melawanku, kamu hanya akan mencari kematianmu sendiri. Hahaha, benarkah kekuatan aliansi penyegel iblismu tersebar di seluruh dunia surga dan manusia? Mengapa aku merasa aliansi penyegel iblismu sudah tamat? Sentian tertawa terbahak-bahak. Tepat saat Zuo Tianzeng hendak bicara, dia melihat seorang biksu dari aliansi penyegel iblis berlari mendekat, berlumuran darah. Pemimpin aliansi, ini buruk. Pasukan aliansi penyegel iblis kita di berbagai wilayah telah diserang. Sekarang, sebagian orang dari aliansi penyegel iblis sedang sekarat, sebagian lagi menyerah, dan mereka semua berusaha menjauhkan diri dari aliansi penyegel iblis kita. Setelah biksu dari aliansi penyegel iblis selesai berbicara, dia langsung mati. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini tidak mungkin. Wajah Zuo Tianzeng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap tetua di sampingnya dan berkata, hubungi berbagai departemen aliansi penyegel iblis segera. Aku tidak percaya bahwa ini benar. Ketika tetua mendengar ini, dia buru-buru menghubungi berbagai departemen di aliansi penyegel iblis, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Pada titik ini, Zuo Tianzeng harus percaya bahwa aliansi penyegel iblisnya benar-benar telah berakhir. Mungkinkah itu kamu? Apakah kamu yang melakukan semua ini? Zuo Tianzeng menatap Sentian dan berteriak dengan marah. Kamu menebaknya dengan benar, itu memang aku. Aku hanya butuh satu kalimat untuk menghancurkan aliansi penyegel iblismu. Sentian tersenyum sedikit dan berkata, berhentilah membual. Sekarang setelah pendukungmu pergi, kami pasti bisa membunuhmu. Zuo Tianzeng mendengus dingin. Ingin membunuhku? Kalian tidak memenuhi syarat. Aku tidak akan melawan kalian. Aku akan membiarkan adik-adikku membunuh kalian. Sentian tertawa. Dasar tak tahu malu. Apa kamu pikir kamu bisa mengandalkan orang-orang desa ini? Zuo Tianzeng melirik penduduk desa Dasi dan berkata, pemimpin aliansi, berhentilah membuang waktu berbicara dengannya.
Aku bisa membunuh bocah ini sendiri. Beraninya dia, pembudidaya Mahayana tingkat 2 bersikap begitu lancang. Tetua tidak tahu betapa kuatnya Sentian, jadi dia sama sekali tidak takut pada Sentian. Zuo Tianzeng melirik ke arah tetua itu seolah dia sedang menatap orang idiot. Sentian hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua, namun dia berani bersikap lancang di depan mereka. Apakah dia tidak memikirkan alasannya? Siapa yang tidak menghormati Tuan Sen? Pada saat ini, suara gemuruh seperti lonceng yang keras terdengar, diikuti oleh aura luas yang menyelimuti area tersebut. Puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Zuo Tianzeng tercengang. Kemudian Xuan Bin muncul dan berdiri di depan Sentian. Melihat Hyun Bin di depan mereka, Zuo Tianzeng dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sekalipun mereka semua bergabung, mereka tidak akan pernah bisa menandingi seseorang telah mencapai puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Tetua yang baru saja mengancam akan membunuh Sentian sendirian sekarang menundukkan kepalanya dan bersembunyi di belakang Zuo Tianzeng. Rekan Taois, aku Zuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis. Bolehkah aku tahu namamu? Zuo Tianzeng ingin memulai percakapan dengan pihak lain menggunakan aliansi penyegel iblis untuk melihat apakah pihak lain akan takut pada aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis tidak ada apa-apanya, Hyun Bin mendengus dingin. Wajah Zuo Tianzeng penuh dengan rasa malu, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Kami, aliansi penyegel iblis, mungkin tidak ada di matamu, tetapi kami memiliki aula ke-10 di belakang kami. Aku yakin kamu tahu bahwa aula ke-10 adalah salah satu kuil dari klan dewa. Mereka. Sebelum Zuo Tianzeng sempat menyelesaikan perkataannya, Xuan Bin mendengus lagi, aula ke-10 bukanlah apa-apa. Zuo Tianzeng tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xuan Bin bahkan tidak menunjukkan mukanya kepada aula ke-10. Rekan Taois, meskipun kamu berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, kamu masih sedikit kurang untuk dapat bersaing dengan aula ke-10. Tidak mudah untuk berkultivasi. Tidak mudah bagimu untuk mencapai level ini, jadi jangan hancurkan jalur kultivasimu sendiri demi Sentian. Zuo Tianzeng berkata dengan wajah dingin. Aula ke-10 tidak dapat ditandingi oleh seseorang yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Kakak tertuaku mungkin tidak bisa melakukannya sendiri, bagaimana denganku? Pada saat ini, sosok lain datang, Zhou Tang juga kembali. Zuo Tianzeng menatap Zhou Tang, yang juga berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, lalu menelan ludahnya dan berkata, kalian berdua juga. Dan kami juga. Chang Yue dan Hua Yuying juga kembali. Kutu kupret. Zuo Tian bingung. Mengapa ada begitu banyak pembudidaya Mahayana tingkat 9? Aku khawatir kalian berempat. Namun sebelum Zuo Tianzeng sempat menyelesaikan perkataannya, ketiga biksu berjubah hitam itu kembali satu persatu. Meskipun mereka tidak berbicara, aura alam Mahayana tingkat 9 di badan mereka telah menyelimuti Zuo Tianzeng. Ini, Zuo Tianzeng menatap begitu banyak pembudidaya Mahayana tingkat 9 di depannya, wajahnya saling menempel, dan dia hampir menangis. Mereka adalah adik-adikku, hanya sebagian dari mereka. Aku ingin tahu apakah mereka bisa bersaing dengan aula ke-10. Sentian bertanya sambil tersenyum kepada Zuo Tianzeng. Ini hanyalah beberapa adik laki-laki Sentian. Adik laki-laki Sentian yang paling kuat saat ini adalah Lin Chong. Zuo Tianzeng tidak berkata apa-apa, berusaha keras memaksakan senyum, dan mengikuti Sentian untuk memohon belas kasihan. Tapi senyum ini lebih jelek daripada menangis. Saudara Sentian, orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini sangat jahat, jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Yuner berkata pada Sentian. Jangan khawatir, Yuner, Sentian menyentuh kepala Yuner. Pada saat ini, Zuo Tianzeng akhirnya mengerti mengapa penduduk desa Dasi tidak takut padanya sama sekali. Dengan begitu banyak pembudidaya di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 di belakang desa Dasi, mengapa mereka harus takut dengan aliansi penyegel iblis? Hancurkan aliansi penyegel iblis. Tiba-tiba, tetua di belakang Zuo Tianzeng mengangkat lengannya dan menamparkan Zuo Tianzeng. Zuo Tianzeng terkejut dan jatuh ke tanah seperti guguk, menyemburkan darah. Rekan Taois Sen, aku dipaksa bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Aku tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan langit dan bumi.
Aku berharap rekan Daoist Sen dapat memaafkanku demi ibuku yang berusia 8.000 tahun dan anakku yang berusia 500 tahun. Sang tetua berlutut di hadapan Sentian dan memohon belas kasihan dengan tulus. Melihat ini, para pembudidaya lain dari aliansi penyegel iblis juga berlutut dan mulai memohon belas kasihan mengikuti Sentian. Zuo Tianzeng memuentehkan darah. Melihat pemandangan ini, dia bahkan tidak punya tenaga untuk mengumpat. Sentian menatap para biksu dari aliansi penyegel iblis yang berlutut di tanah, lalu mengangguk dan berkata, "Karena kalian bersedia meninggalkan aliansi penyegel iblis, maka aku akan mengampuni kalian, tetapi kalian harus meninggalkan tas penyimpanan kalian." "Tidak masalah, tidak masalah." Ketika tetua itu mendengar ini, dia buru-buru mengeluarkan tas penyimpanannya. Melihat ini, para biksu lain dari aliansi penyegel iblis juga mengeluarkan tas penyimpanan mereka dan melemparkannya ke kaki Sentian. Melihat ini, Zuo Tianzeng berjuang untuk bangkit, diam-diam mengeluarkan tas penyimpanan, dan melemparkannya ke kaki Sentian. Tampaknya orang ini akan membiarkan Sentian mengampuninya. Melihat tas penyimpanan di tanah, Sentian melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah. Terima kasih, Tuan Sen, karena tidak membunuhku." Tetua dan para biksu dari aliansi penyegel iblis mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berbalik dan berlari. Zuo Tianzeng tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan hendak pergi. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" kata Sentian dengan dingin. Zuo Tianzeng memaksakan senyum, "Rekan Taoist Sen, Tuan Sen, Master Sen, mohon maafkan aku. Aku tidak akan pernah menjadi pemimpin aliansi penyegel iblis, dan aku juga tidak akan menjadi guguk dari Aula ke-10 lagi. Aku akan mencari tempat untuk berlatih dengan baik di masa depan dan tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan dunia. Mohon maafkan aku." Zuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis, mengemis di depan Sentian seperti seorang cucu. Penduduk desa Dasi sudah terbiasa dengan pemandangan ini dan tidak lagi terkejut seperti awalnya. "Jangan gugup. Aku tidak bilang akan membunuhmu, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawaku ke Aula ke-10. Kata Sentian. "Aku tidak berani, aku benar-benar tidak berani. Aliansi penyegel iblis sekarang sudah hancur. Aku bahkan tidak bisa kabur tepat waktu. Bukankah akan sama saja dengan mencari kematian jika aku pergi ke Aula ke-10? Zuo Tianzeng melambaikan tangannya berulang kali. "Jika kamu tidak membawaku ke Aula ke-10, biarkan kamu mati sekarang." Sentian tersenyum dingin. Zuo Tianzeng gemetar seluruh badannya, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan membawamu ke sana." Sentian menyerahkan semua tas penyimpanan aliansi penyegel iblis kepada desa Dasi, lalu dengan lembut membelai kepala Yuner dan Zuzi dan berkata, "Kalian harus berlatih dengan baik. Sumber daya ini cukup untuk digunakan oleh desa Dasi kalian dalam jangka waktu yang lama. Jika aku punya kesempatan, aku akan datang ke desa Dasi untuk menemuimu lagi. Saudara Sen, jangan khawatir. Kamu bisa menunggu kami di alam surgawi saat waktunya tiba. Kami pasti bisa naik ke alam surgawi." Zuzi berkata dengan penuh percaya diri. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di alam surgawi." Sentian tersenyum tipis. Bagaimanapun, Zuzi masih muda dan tidak tahu tentang kesulitan kultivasi, sangat sulit baginya untuk naik ke alam surgawi. Beberapa sekte dan keluarga besar mungkin tidak dapat mendukung seorang pembudidaya yang dapat naik ke alam surgawi bahkan jika mereka menghabiskan semua sumber dayanya. Dengan sumber daya yang tersedia di desa Dasi, keinginan untuk naik ke alam surgawi hanyalah angan-angan belaka. Namun Sentian tidak akan menghilangkan kepercayaan diri Zuzi dan yang lainnya. Begitu orang memiliki kepercayaan diri, mereka dapat melakukan banyak hal dengan lebih cepat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di desa Dasi, Sentian membawa Suan Bin dan yang lainnya, dan mengikuti Zuo Tianzeng ke markas besar aliansi penyegel iblis. Jika mereka ingin memasuki Aula ke-10, mereka harus masuk melalui ruang rahasia di markas besar aliansi penyegel iblis. Penguasa Aula ke-10 sedang duduk di aula utama dengan mata sedikit terpejam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di belakangnya berjalan seorang pendeta berwajah hitam dan berjanggut panjang, matanya bagaikan lonceng unta, tangannya di pinggang, dia tampak seperti dewa. Di kedua sisi aula, ada 10 pria kuat yang mengenakan jubah hitam dan helm hitam. Ke-10 pria ini memiliki aura yang tertahan dan kehadiran mereka sama sekali tidak terasa. "Ayah,
Kudengar aliansi penyegel iblis telah hancur. Aliansi penyegel iblis adalah kekuatan yang telah kami, Aula ke-10, kembangkan dengan susah payah sehingga kami dapat menguasai seluruh dunia surga dan manusia. Siapakah di dunia surga dan manusia ini yang begitu berani melawan kita? Luka Pangeran ke-10 telah membaik pesat, dan dia bergegas ke Aula dan bertanya. Jangan khawatir, kembalilah dan sembuhkan lukamu, lalu beristirahatlah. Kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan urusan Aula ke-10. Penguasa Aula ke-10 melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, Aula ke-10 sedang dalam bahaya sekarang, bagaimana mungkin aku hanya berdiri dan menonton? Pangeran ke-10 tidak akan kembali sama sekali. Berdengung. Tepat saat Pangeran ke-10 menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba suara pedang bergema di seluruh aula, dan sesaat kemudian pintu aula yang berat itu langsung terbelah dari tengah. Duar. Pintunya jatuh, dan Sentian, Xuan Bin dan yang lainnya perlahan berjalan memasuki aula. Ketika dia melihat Sentian, Pangeran ke-10 langsung menyipitkan matanya, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Penguasa aula ke-10 berdiri dan menatap Sentian, apakah kamu Sentian? Ya, namaku Sentian. Apakah kamu bersedia membeli hidupku dengan 100.000 batu spiritual abadi? Sentian bertanya kepada penguasa aula ke-10. Penguasa aula ke-10 menggelengkan kepalanya, jika bukan karena aku, kamu tidak akan bernilai 100.000 batu spiritual abadi. Apakah aku tidak begitu berharga? Sentian sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah penguasa aula ke-10. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya yang menakjubkan, menerangi seluruh aula seterang siang hari. Alasan mengapa Sentian mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan adalah untuk melihat kekuatan dari penguasa aula ke-10. Beraninya kamu tidak menghormati ayahku. Pangeran ke-10 yang berbadan pendek dan kekanak-kanakan itu tiba-tiba berteriak dengan marah, menyerbu ke depan, dan meninju pedang Sentian. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Sen, dasar bocah nakal. Xuan Bin berteriak keras dan pergi ke arah Pangeran ke-10. Wah! Dua ledakan tiba-tiba terdengar, dan Xuan Bin dan Pangeran ke-10 mundur pada saat yang sama. Kekuatan kedua orang itu setara. Di bawah kekuatan ledakan kedua pria itu, badan Sentian dengan cepat mundur. Penguasa aula ke-10 masih berdiri di tangga batu dengan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Sentian dan yang lainnya. Xuan Bin berdiri di samping Sentian, menatap Pangeran ke-10. Dan Pangeran ke-10 juga menatap Xuan Bin, keduanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Penguasa aula ke-10 menepukkan kedua tangannya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar berani. Kamu berani menerobos masuk ke aula ke-10ku hanya dengan beberapa orang ini. Apakah kamu di sini untuk mati? Sentian mensibir, mencari kematian. Justru aku di sini untuk mengirimmu pergi. Kamu tidak hanya punya beberapa orang ini, kan? Panggil semua orang di luar sana, dan aku akan melihat apakah kamu sepadan dengan upayaku. Penguasa aula ke-10 mensibir, kami sudah cukup untuk menghancurkan aula ke-10mu. Hyun Bin berkata dengan keras. Nada yang sangat besar. Mata penguasa aula ke-10 terfokus, dan badannya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Hyun Bin terkejut, pupil matanya mengecil, dan dia melambaikan telapak tangannya ke depan, dan sebuah penghalang muncul di depan mereka. Wah! Dengan suara keras, penghalang di depan Hyun Bin langsung hancur dan Hyun Bin terlempar. Puncak alam Mahayana tingkat ke-9 dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Saat ini, wajah Hyun Bin pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Sentian menatap Xuan Bin dan bertanya. Xuan Bin menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Kekuatan penguasa aula ke-10 hanya biasa saja. Melalui pukulan ini, Sentian juga melihat kekuatan penguasa aula ke-10. Dia berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan dia tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, yang berarti alam budidaya yang dimiliki penguasa aula ke-10 tidak terlalu tinggi. Paling tinggi, mungkin tidak akan melebihi alam transformasi keabadian tingkat ketiga, dan bahkan mungkin lebih rendah. Jika memang begitu, Sentian tidak takut sama sekali. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk membunuhmu. Penguasa aula ke-10 mendengus dingin dan melemparkan pukulan ke arah Sentian. Kehampaan itu langsung terdistorsi oleh pukulan ini. Mata Sentian menyipit,
dan dia hendak menyerang dengan pedang pembunuh naga di tangannya, tetapi dia mendapati bahwa Chang Yue di sampingnya telah memancarkan aura yang ganas, dan menyerang penguasa aula ke-10 dengan keganasan di matanya. Duar. Dengan suara ledakan keras, akibat yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan badan Chang Yue terlempar mundur. Sentian juga mundur beberapa kali, tetapi dia segera distabilkan oleh suatu kekuatan. Bahkan Chang Yue yang terbang mundur, badannya melayang di udara dan perlahan melayang turun. Ternyata Hua Yuying menggunakan formasi itu untuk menstabilkan Sentian dan Chang Yue. Kamu bukan tandingan penguasa aula ke-10. Sentian memandang lengan kanan Chang Yue yang patah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Chang Yue tersenyum acuh tak acuh dan berkata, penguasa aula ke-10 ini memiliki beberapa hal yang bahkan badanku tidak dapat menahannya. Aku ingin tahu apakah Tuan Sen dapat memberiku sedikit lebih banyak untuk serangan ini. Sentian tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu di sini hanya untuk mendapatkan hadiah? Kalau begitu, setelah kita pergi dari sini, aku akan memberimu hadiah 5.000 batu abadi. Hanya 5.000? Tanya Chang Yue. Apa, kamu tidak menginginkannya? Sentian tersenyum. Ya, aku menginginkannya. Chang Yue mengangguk berulang kali. Namun, Suan Bin dan yang lainnya tampak serius. Kekuatan penguasa aula ke-10 berada di luar dugaan mereka. Dasar sampah kecil, apakah kamu layak melawanku? Penguasa aula ke-10 melirik semua orang dan berkata dengan nada menghina. Sentian menatap dingin ke arah penguasa aula ke-10. Pedang pembunuh naga di tangannya terus-menerus memancarkan raungan naga. Apakah aku layak melawanmu atau tidak? Aku baru akan tahu setelah aku mencobanya. Segala macam kekuatan dalam badan Sentian melonjak. Adik ipar, kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal baik ini. Sungguh pencarianku menjadi sulit. Pada saat ini, suara Lin Kevan terdengar, lalu Lin Kevan perlahan berjalan mendekat. Mengapa kamu ada di sini? Sentian sedikit terkejut. Aku takut kamu akan menghajarnya. Aku khawatir kamu akan menghajar orang ini sampai mati terlalu cepat, jadi biar aku saja yang melakukannya. Lin Kevan tertawa. Kakak keempat, kamu harus berhati-hati, orang ini ada di atasmu. Sentian mengingatkan Lin Kevan. Aku tahu, tapi jika kamu bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, kenapa aku tidak bisa? Lin Kevan terlihat sangat shock. Melihat ini, Sentian memutar matanya tanpa daya. Orang ini masih berpura-pura keren bahkan di saat seperti ini. Penguasa aula ke-10 menatap Lin Kevan dan berkata dengan dingin, Pangeran keempat, apakah kota matahari dan bulanmu ingin menjadi musuh kuilku? Jangan terus-terusan menyebut aula ke-10mu sebagai kuil. Kamu hanyalah penguasa paling tidak berguna dari aula ke-10. Bisakah kamu mewakili aula ke-10? Lin Kevan mensibir. Jangan pikir aku takut padamu, kota matahari dan bulan. Jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu juga. Penguasa aula ke-10 merasa terhina dan berkata dengan marah. Membunuhku tergantung pada apakah kamu punya kemampuan. Setelah Lin Kevan selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Terlihat sambaran guntur terbentuk di telapak tangan Lin Kevan, lalu menyambar ke udara. Aula itu riyuntuh seketika akibat guntur dan kilat. Untungnya, semua orang ini adalah master dan tidak terluka oleh riyuntuhnya aula. Dalam sekejap, badan Lin Kevan dipenuhi guntur dan kilat, aura guntur dan kilat yang mengerikan menyebar kemana-mana. Melihat pemandangan ini, semua orang di aula ke-10 menjadi takjub. Asal-muasal guntur dan kilat, aku tak menyangka kakak keempatku masih punya sesuatu. Sentian tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia melihat asal-muasal guntur dan kilat di sekitar Lin Kevan. Tidak heran Lin Kevan berani bertarung dengan penguasa aula ke-10. Tuan Sen, pangeran keempat memiliki guntur surgawi di badannya. Ini seharusnya diperoleh dari tangga surgawi. Ini bukan asal-muasal guntur biasa. Hyun Bin di samping berbisik. Guntur surgawi. Apakah ada kesengsaraan guntur di dalam tangga surgawi? Sentian bertanya dengan heran. Sentian berpikir bahwa tujuan menaiki tangga surgawi adalah agar dapat naik ke alam surgawi tanpa menembus alam. Jika seseorang tidak menembus alam, bagaimana mungkin kesengsaraan guntur datang? Tuan Sen, guntur surgawi ini lebih mengerikan daripada kesengsaraan guntur. Akan ada guntur surgawi di akhir setiap tingkat tangga.
Hanya setelah dibaptis oleh Guntur Surgawi, seseorang dapat memasuki level berikutnya. Melihat Guntur Surgawi pada pangeran keempat, itu seharusnya Guntur Surgawi tingkat kelima. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat seorang pun mengeluarkan Guntur dari tangga surgawi, dan aku tidak tahu metode apa yang digunakan pangeran keempat. Hyun Bin berkata dengan terkejut. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung tertarik. Jika Guntur Surgawi ini lebih mengerikan daripada kesengsaraan Guntur, maka jika dia memasuki tangga surgawi, dapatkah dia juga mengubah Guntur Surgawi ini menjadi kekuatan aslinya sendiri? Sentian melihat kilat yang menyambar-nyambar di sekitar Lin Kevan, lalu tiba-tiba berkata kepada penguasa Aula ke-10, "Kamu sangat takut dengan Guntur yang menggelegar di langit, itu akan menghancurkanmu." "Aku tidak takut sama sekali." Penguasa Aula ke-10 mendengus dingin, ekspresinya biasa saja, seolah-olah dia sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut Guntur Surgawi pada Lin Kevan. Bersambung.